Kupu-kupu terus berkembang dari telur jadi larva, kemudian jadi ulat, dan akhirnya terbang. Tapi ini fase hidup yang singkat, tapi berjuang selalu ada manfaatnya. Dan juga kita bisa menikmati hasilnya. Setelah menderita sakit di bagian tulang belakangnya, Jenny tidak bisa bekerja di kantor lagi. Tapi dia sekarang menemukan kesenangan dan rasa cinta pada kupu-kupu. Inilah yang memberinya perspektif baru. Dia sekarang mengembangkan kupu-kupu. Hidup selaras dengan alam dan melindungi lingkungan hidup. Pekerjaan ini memberikan ketenangan dan perasaan santai. Dia mengembangbiakan beberapa jenis untuk diekspor. Baru-baru ini, Jenny dan keluarganya pindah ke San Ramon, tidak jauh dari ibu kota Costa Rica, San Jose. Pengembangbiakan kupu-kupu perlu lahan yang luas, terutama karena kupu-kupu tergantung pada sejumlah besar tanaman. Setiap jenis kupu-kupu menempatkan telur-telur pada sebuah tanaman tertentu. Selain itu, perlu bunga-bunga yang mengandung nektar atau serbuk sari. Ada sekitar 400 keluarga di Costa Rica yang mengembangbiakan kupu-kupu tropis. Di negara ini ada 15.000 jenis kupu-kupu. Costa Rica adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati. Para pengembang biak bekerja sama dengan perusahaan pengekspor. Dan yang diekspor bukan kupu-kupunya, melainkan kepompongnya. Kami juga melihat kemana kupu-kupu ini akan dikirim. Jadi kami tidak hanya mengekspor untuk meraih keuntungan. Kami juga harus tahu bagaimana kupu-kupu ini nanti diperlakukan. Karena kupu-kupu ibarat duta negara kita. Jadi kami harus yakin mereka bisa berfungsi di lokasi yang baru. Perusahaan ini mengekspor 30.000 kepompong kupu-kupu setiap minggu. Pemesannya terutama taman-taman botanik di Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Pemerintah Costa Rica mendukung dan bekerja sama dengan para pengembang biak kupu-kupu. Mereka biasanya ada di daerah-daerah di mana pekerjaan kurang atau hanya ada pekerjaan yang merusak lingkungan. Sementara yang mereka lakukan dengan kupu-kupu adalah perlindungan lingkungan. Mengembangbiakan kupu-kupu menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Itu juga tujuan peneliti kupu-kupu Ricardo Murillo. Dia memberikan penyuluhan kepada para pengembang biak. Syarat utama agar kupu-kupu bisa dikembangbiakan adalah perlindungan hutan. Tanpa itu, kita tidak bisa mengembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu hanya hidup di ekosistem yang masih terjaga. Tapi pengembangbiakan dan ekspor kupu-kupu memang masih kontroversial. Karena untuk pengembangbiakannya diambil tanaman dari alam. Selain itu, selama transportasi, kupu-kupu mengalami perubahan suhu dan benturan, kata para pengkritik. Kupu-kupu tidak merasa sakit. Serangga ini tidak punya reseptor untuk rasa sakit. Mereka merasakan impuls mekanis, bukan rasa sakit seperti manusia. Jadi tidak bisa disebut penyiksaan hewan. Ricardo juga memberikan konsultasi kepada kakak beradik dari keluarga ini.
Mereka mengembangbiakan kupu-kupu dan hanya fokus kepada 2 spesies, yaitu spesies burung hantu raksasa yang ukurannya sebesar tangan manusia dan spesies Greta Otto. Dari pengembangbiakan itu, setiap bulan mereka mendapat sekitar $800. Para nosotros no hay trabajo. Bagi kami, tidak ada pekerjaan lain yang bayarannya lebih bagus. Dalam pengembangbiakan kupu-kupu, kami bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Somos nuestros propios jefes. Sejak 50 tahun, di Kosta Rika sudah ada kawasan lindung. Negara ini kaya keanekaragaman, tetapi tetap harus bekerja keras untuk melindungi kekayaan itu.